Saudara-saudara, selamat berjumpa lagi. Senang sekali boleh bersama-sama merenungkan firman Tuhan. Dan biarlah firman Tuhan yang akan dibaca dan direnungkan memberi kekuatan baru kepada kita. Sebelumnya, marilah kita berdoa. Ya Tuhan yang baik, yang peduli, yang mengasihi kami datang kepadamu pada saat ini ya Tuhan. Karena kami mau belajar lagi dari firman-Mu. Mau mengambil berita-berita yang ada di dalam tulisan-tulisan suci yang menjadi pedoman dan kekuatan kami. Biarlah perenungan di malam ini akan memberi kepada kami inspirasi-inspirasi baru agar kehidupan kami tetap bermakna, baik untuk kami sendiri maupun untuk sesama kami. Dalam nama Tuhan Yesus, kami berdoa pada saat ini. Amin. Kita membaca dari pembacaan yang akan direnungkan sebentar, yaitu dari kitab Nabi Zakaria, Zakaria 9 ayat 9 sampai dengan ayatnya yang ke-17. Demikian bunyi firman Tuhan. Bersorak-soraklah dengan nyaring, hai putri Yerusalem. Bersorak-soraklah dengan nyaring, hai putri Sion. Bersorak-soraklah, hai putri Yerusalem. Lihat, rajamu datang kepadamu. Ia adil dan jaya. Ia lemah lembut dan mengendarai seekor keledai beban yang mudah. Ia akan melenyapkan kereta-kereta dari Efraim dan kuda-kuda dari Yerusalem. Busur perang akan dilenyapkan dan ia akan memberitakan damai kepada bangsa-bangsa. Wilayah kekuasaannya akan terbentang dari laut sampai ke laut dan dari sungai Efrat sampai ke ujung-ujung bumi. Mengenai engkau, oleh karena darah perjanjianku dengan engkau, aku akan melepaskan orang-orang tahananmu dari lubang yang tidak berair. Kembalilah ke kota bentengmu, hai orang tahanan yang penuh harapan. Pada hari ini juga aku memberitahukan, aku akan memberi ganti kepadamu 2 kali lipat. Sebab aku melentur Yehuda bagiku, busur kuisi dengan Efraim, dan aku mengayunkan anak-anakmu, hai Sion, terhadap anak-anakmu, hai Yunani, dan aku akan memakai engkau seperti pedang seorang pahlawan. Tuhan akan menampakkan diri kepada mereka, dan anak panahnya akan melayang keluar seperti kilat. Dan Tuhan Allah akan meniup sangkakala dan akan berjalan maju dalam angin badai dari selatan. Tuhan semesta alam akan melindungi mereka, dan mereka akan menghabisi dan menginjak-injak pengumban-pengumban. Mereka akan minum darah seperti minum anggur, dan menjadi penuh seperti bokor penyiraman, seperti penjuru-penjuru mezbah. Tuhan Allah mereka akan menyelamatkan mereka pada hari itu, seperti kawanan domba umatnya itu. Sungguh mereka seperti permata-permata mahkota yang berkilap-kilap. Demikianlah mereka di tanah Tuhan. Sungguh alangkah bahagianya itu, dan alangkah indahnya. Teruna bertumbuh pesat karena gandum, dan anak dara karena anggur. Demikian pembacaan Alkitab pada malam ini, dan kita akan merenungkan bersama-sama
Saya memberi beberapa catatan awal tentang perikop yang kita renungkan ini. Pertama, Alkitab adalah kitab yang berisi kesaksian tentang pengalaman orang-orang percaya bersama Allah di dalam konteks dan waktu tertentu. Tentu situasi tidak selalu sama. Masa Raja Daud dan Salomo umpamanya dikenang sebagai masa emas kerajaan Israel. Namun pada pihak lain, pemerintahan Ahab berbeda situasinya karena Israel jatuh ke dalam penyembahan berhala yang membuat mereka dihukum dan begitu seterusnya dalam pemerintahan beberapa raja serta masa pelayanan nabi-nabi. Israel jatuh bangun karena dosa mereka sendiri. Sampai akhirnya mereka dibuang ke Babilonia. Kitab Zakaria, khususnya pasal 9 ayat 9 sampai 17 yang dipilih menjadi dasar perenungan firman Tuhan sepanjang minggu ini, menampakkan situasi yang lain lagi. Yaitu Israel telah kembali dari pembuangan atas dekret atau keputusan Sirus. Dalam terjemahan bahasa Indonesia disebut Kores, yang adalah seorang penguasa kerajaan Parsi yang mengalahkan Babilonia. Jadi ketika mereka dibuang, mereka pada waktu itu masih kerajaan Babilonia, tapi setelah pulang sudah menjadi kerajaan Parsi. Saudara-saudara, ada banyak catatan yang menyebut bahwa Sirus atau Kores memang mendorong orang-orang buangan itu untuk kembali ke Yerusalem, tanah air mereka. Ya, memang ada beberapa alasan mengapa Kores menyuruh Israel kembali ke tempat mereka. Yang pertama adalah alasan praktis, yaitu supaya kerajaan tidak lagi mengeluarkan banyak dana untuk memelihara dan mengusahakan kesejahteraan orang-orang buangan. Namun ada alasan yang religius yang disebutkan di dalam Esra 1 ayat 1 mengatakan bahwa Tuhan Allah telah menggerakkan hati Kores, Raja Persia, untuk memulangkan orang-orang Israel kembali ke Yerusalem. Nah, ini menarik untuk memperhatikan bahwa walaupun Kores adalah raja yang terkenal, tetapi hatinya digerakkan oleh Tuhan untuk membawa pulang orang-orang Israel kembali ke Yerusalem. Dan Kores juga termasuk yang mendorong pembangunan Bait Allah seperti yang diperintahkan kepadanya oleh Tuhan. Dan malahan Kores sendiri membantu secara aktif pekerjaan pembangunan tersebut. Nah, saudara-saudara, walaupun telah dipulangkan oleh Kores, tapi situasi sesudah pembuangan memang memberi tekanan batin kepada orang-orang Israel. Karena apa? Yerusalem bukan pusat ibadah lagi. Karena tidak ada Bait Allah, sudah hancur. Tidak ada raja, sehingga mereka seperti kehilangan induk ketika kembali dari pembuangan. Dan sebab itu mereka selalu merindukan raja seperti Daud yang pernah membuat kerajaan Israel sebagai kerajaan yang luas dan sangat terkenal pada zamannya. Dan hal-hal ini yang menyebabkan juga sehingga perhatian kepada Taurat berkurang. Dan sebab itu mereka tidak lagi berpegang kepada janji-janji Tuhan untuk melepaskan mereka. Sehingga cukup lama Israel berada dalam keadaan tak menentu
dan kurang harapan. Apalagi ada masalah yang terjadi ketika Bait Allah mau dibangun, mereka yang tidak ikut dibuang ke Babilonia dan mau mengambil bagian membangun Bait Allah karena mereka juga mengatakan berbakti kepada Allah yang sama, tapi tidak diizinkan oleh mereka yang baru kembali dari pembuangan. Mereka yang tetap berdiam di Yerusalem dianggap telah bercampur dan kawin-mawin dengan orang-orang bukan Israel. Dari sinilah dimulai pertentangan antara bangsa Yahudi dan orang-orang Samaria. Nah, kita bisa bayangkan saudara-saudara, hal-hal ini pasti mengakibatkan ketidaknyamanan dalam kehidupan Israel. Pembangunan Bait Allah tertunda lama dan segala persekutuan politik serta spiritual membuat mereka semakin merindukan seorang raja. Karena semua hal itu mereka pikirkan akan terjadi lagi pada saat itu. Dan sebab itu Zakaria mendapat firman dari Tuhan. Sebagai nabi, ia harus membesarkan hati umat dengan menggarisbawahi pengharapan mesianis seperti yang juga dijumpai dalam beberapa kitab nabi lainnya. Inilah latar belakang Zakaria sebenarnya dan secara khusus Zakaria 9 yang menjadi perenungan kita. Mesias yang diurapi menjadi harapan dan kedatangannya dinanti-nanti oleh umat Israel. Sebab itu Nabi berseru, Nabi bernubuat, bersorak-soraklah hai putri Sion. Dan seruannya yang lain ialah menyebut putri Sion dan putri Yerusalem. Nah, mengapa putri yang disebutkan? Karena istilah putri dalam perikop ini menggambarkan harapan bagi Israel, Yerusalem, dan kemudian Sion yang dipakai sebagai tempat di mana Bait Allah pernah dibangun dan akan dibangun kembali. Nabi sebagai pemimpin umat memberi pengharapan baru. Masa penantian akan raja telah berakhir. Dan raja yang dinantikan adalah raja yang adil dan jaya. Ia akan datang. Dan dalam pembacaan kita nampak sekali bahwa raja yang dimaksudkan oleh Zakaria berbeda sama sekali dengan Raja Daud atau raja yang pernah dikenal dahulu. Tapi perhatikan saudara-saudara, sifat-sifat dan ciri-ciri dari raja itu ialah bahwa ia akan datang, ia lemah lembut dan mengendarai seekor keledai beban yang mudah. Jadi Nabi Zakaria menubuatkan kedatangan seorang raja, tetapi sekaligus mengatakan bahwa yang mereka nantikan adalah raja yang maha adil, raja damai. Sebab seorang yang mengendarai seekor keledai beban yang mudah, berarti dia adalah seorang yang rendah hati, dan ia adalah seorang yang penuh dengan kelemah lembutan serta membawa damai. Ya, jadi dia tidak datang dengan pasukan tentara, ya seperti yang mungkin pada saat itu dipikirkan oleh orang Israel. Dan ini yang kemudian dikutip di dalam kitab Injil ketika Yesus memasuki kota Yerusalem. Bersorak-soraklah dan kemudian orang-orang datang untuk menyambut dia. Saudara-saudaraku, Yesaya pasal 9 ini
dipenuhi dengan banyak kata-kata nubuat, dan sebab itu untuk memahami raja yang dijanjikan, itu berarti bukan raja seperti Raja Daud, tetapi seorang raja yang akan mengembalikan situasi kepada keadaan yang lebih baik dan akan membawa Israel untuk fokus lagi kepada panggilannya. Itu ayat 9 dan 10, dan kemudian ayat 11 sampai 17 berbicara tentang kemenangan Yehuda. Sekali lagi Sakaria menyerukan, Tuhan Allah adalah Allah yang berpengapa, yang peduli kepada umatnya juga dalam masa-masa krisis. Ia menegaskan agar Allah yang merajai dan memerintah dunia, bahkan dalam krisis itu dan masa sulit, adalah Allah yang harus selalu diingat oleh umatnya. Dan Allah yang memberi harapan tentang Raja Mesias yang akan menyelamatkan umat Israel. Memang kemudian terbukti bahwa pengharapan Israel akan Mesias itu berbeda karena mereka mengharapkan raja yang penuh dengan hal-hal yang hebat, ya, dengan alat perang yang memerintah dengan tegas, tetapi Mesias yang dijanjikan itu adalah raja yang lemah lembut, raja damai. Dan sebab itu Putri Sion, Putri Yerusalem dipanggil untuk bersorak-sorai menyambut mereka. Saudara-saudaraku, pasti apa yang disampaikan oleh Sakaria ini memberi semangat baru bagi Israel. Mereka yang terpuruk, mereka yang mengalami tekanan lahir dan batin, akhirnya mereka percaya. Dan sebab itu bagian akhir daripada pembacaan kita berbicara tentang kemenangan Yehuda. Bagus sekali kalau kita memperhatikan bagaimana kemenangan Yehuda itu dimaksudkan, karena Tuhan akan membantu Yehuda menjadi busur yang diisi dengan Efraim, dan Tuhan akan mengayunkan anak-anak Hai Sion, dan Tuhan akan memakai umatnya seperti pedang seorang pahlawan. Nah, ini semuanya ungkapan-ungkapan nubuatan, dan sebab itu nubuatan itu memberikan penghiburan. Banyak hal yang dapat kita pelajari dari pembacaan ini. Pertama, tentang pengharapan. Pengharapan. Kita melihat Israel walaupun masih nubuat, tetapi mereka sudah sangat dikuatkan oleh penyampaian atau nubuat dari Nabi. Ya, apalagi tentu kita semua yang tidak menantikan lagi Mesias, tetapi Mesias itu telah berada di dalam kehidupan umat manusia melalui Yesus Kristus. Saudara-saudara, situasi kita memang tidak persis sama dengan Israel di masa pelayanan Sakaria, namun kita percaya bahwa ada saat-saat di mana kita mengalami tekanan-tekanan di dalam kehidupan kita, baik di rumah, di tempat kerja, tempat pelayanan. Apalagi sekarang kita masih berada dalam situasi pandemi. Tidak terasa kita sudah memasuki Minggu Advent yang pertama. Dan seolah-olah pandemi ini memang masih menghantui kita, ya, sehingga situasi Natal dan Tahun Baru diawali dengan SK dari pemerintah supaya
membatasi kegiatan-kegiatan. Tentu ini memberikan tekanan juga kepada kita karena kita biasanya merayakan Natal dan Tahun Baru dengan penuh sukacita, lepas, tapi sekarang harus membatasi diri. Banyak orang sudah tidak sabar lagi. Banyak orang sudah tidak sabar. Tapi kadang-kadang ketidaksabaran itu dinyatakan melalui tidak pakai masker lagi, ya, tidak menjaga jarak, ya, pokoknya prokes tidak diperhatikan lagi. Padahal kita mempunyai jaminan apabila kita melakukan semuanya, pasti virus itu ya akan hidup berdampingan dengan kita dan kita terbebas daripadanya. Ini sebenarnya termasuk janji mesianis juga, karena ada pengharapan, ada kelepasan, ada situasi baru. Ya. Memang kita perlu sabar. Jadi Israel dahulu ketika mengalami kesulitan, mereka langsung melupakan kitab Taurat. Dan sebab itu kita memahami tentu bukan itu yang dimaksudkan oleh Tuhan. Ketika mereka masuk atau dibebaskan kembali dari pembuangan, sebaiknya mereka menunjukkan kesetiaan. Dan kiranya jaminan-jaminan pengharapan ini yang adalah sejajar dengan jaminan pengharapan di minggu-minggu Advent, minggu-minggu penantian, kiranya itu juga memberi kekuatan dan semangat bagi kita di tengah-tengah tantangan, baik karena pandemi maupun tantangan-tantangan hidup lainnya. Tuhan kiranya dimuliakan dalam setiap pergumulan di musim kehidupan kita. Amin.